Hai guys, kali ini saya akan membahas mengenai industri pembuatan asam klorida. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Fathar Dino Siregar dari jurusan Pendidikan Kimia Universitas Musamus. Asam klorida merupakan larutan jernih, tidak berwarna dari hidrogen klorida. Asam ini sangat korosif dan merupakan asam mineral kuat yang banyak digunakan dalam industri. Berdasarkan sejarahnya, proses pembuatan HCl pertama kali diperkenalkan oleh Lavoisier pada tahun 1789. Pada saat itu, HCl diperkenalkan sebagai gas amonia, yaitu berupa klorin dalam gugusan senyawa anorganik. Asam klorida juga memiliki sifat kimia dan sifat fisika. Untuk sifat kimianya, asam klorida merupakan asam monoprotik yang paling tidak mungkin menjalani reaksi reduksi oksidasi. Asam klorida ini terdiri dari ion non-reaktif dan non-toksik. Untuk sifat fisikanya, terdiri dari titik-titik dan titik lebur, densitas, dan pH yang bergantung pada konsentrasi atau molaritas asam klorida itu sendiri. Molaritasnya berkisar dari larutan dalam air pada konsentrasi sangat rendah yang mendekati 0% hingga konsentrasi melebihi 40%. Adapun kegunaan dari asam klorida, di mana asam klorida digunakan pada industri logam untuk menghilangkan karat atau kerak besi oksida dari besi atau baja. Yang kedua, asam klorida digunakan untuk mengatur pH suatu larutan. Biasanya digunakan pada industri makanan, farmasi, dan air minum. Kemudian yang ketiga, digunakan untuk sejumlah besar aplikasi dari skala kecil, seperti bahan pembersih pada rumah tangga dan industri manufaktur. Dan dibutuhkan APD dalam proses pembuatannya pada sebuah industri. Contohnya 9 jenis APD berdasarkan Permenaker Trans nomor 8 tahun 2010. Yang pertama, alat pelindung kepala berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan, terantuk, kejatuhan atau terpukul benda tajam atau benda keras dan paparan radiasi kimia. Alat pelindung kepala meliputi helm pengaman, topi atau tudung kepala, penutup atau pengaman rambut. Kemudian yang kedua, alat pelindung mata dan muka berfungsi untuk melindungi mata dan muka dari paparan bahan kimia berbahaya. Untuk alat pelindung mata dan muka meliputi kacamata pengaman, safety goggles, tameng muka, masker selam, dan tameng muka dan kacamata dalam kesatuannya. Dan alat yang ketiga adalah alat pelindung telinga, berfungsi untuk melindungi alat pendengaran terhadap kebisingan atau tekanan udara. Dan yang keempat, alat pelindung pernapasan, berfungsi untuk melindungi organ pernapasan dengan cara menyalurkan udara bersih dan sehat melalui penyaring pencemaran bahan kimia. Adapun jenis-jenisnya yaitu masker, respirator, cartridge, kanister, dan lainnya. Selanjutnya, pelindung tangan berfungsi untuk melindungi tangan dan jari-jari tangan dari panjanan api, suhu panas, ataupun suhu dingin, radiasi elektromagnetik, dan lainnya. Yang keenam, alat pelindung kaki berfungsi untuk melindungi kaki dari tertimpa atau terbenturan dengan benda-benda berat, tertusuk benda tajam, dan terkena cairan panas atau dingin. Yang ketujuh, pakaian pelindung berfungsi untuk melindungi badan, sebagian atau seluruh bagian badan dari bahaya temperatur panas atau dingin yang ekstrim, pancaran api, dan benda-benda panas lainnya. Adapun jenis-jenisnya yaitu rompi, celemek, jaket, dan pakaian pelindung yang menutupi sebagian atau seluruh bagian badan. Berikutnya, alat pelindung jatuh perorangan berfungsi untuk membatasi gerak pekerjaan agar tidak masuk ke tempat yang mempunyai potensi jatuh atau menjaga pekerjaan berada pada posisi kerja yang baik. Adapun jenis-jenisnya yaitu sabuk pengaman tubuh, karabiner,
tali koneksi, tali pengaman, dan lainnya. Terakhir, pelampung. Alat ini digunakan untuk melindungi pengguna yang bekerja di atas air atau di permukaan air agar terhindar dari bahaya tenggelam. Dan dalam pemilihan proses pembuatannya meliputi 3 hal ini. Selanjutnya, proses pembuatan HCL. Berikut diagram alir proses pembuatan HCL. Dari diagram alir ini, proses diawali di mana gas hidrogen dan juga gas klorida dipompa menggunakan centrifugal pump menuju heat exchanger, di mana suhunya diturunkan dan kemudian dialirkan ke dalam reaktor. Di dalam reaktor, reaksi berlangsung pada suhu 140 derajat Celcius, tekanan 1 atmosfer. Reaksi hidrogen dan klorida menghasilkan HCl dalam bentuk gas. HCl dalam bentuk gas ini kemudian dimasukkan ke dalam heat exchanger dan dipompakan menggunakan centrifugal pump dan juga absorber. Di absorber ini, gas HCl akan diabsorpsi dengan air yang sebelumnya dipompa oleh centrifugal pump. Suhunya kemudian diturunkan. Nah, jadi di sini asam klorida dalam bentuk gas ini diabsorpsi menggunakan air dan dihasilkan asam klorida dengan konsentrasi sebesar 38%. Nah, dari absorpsi ini masih ada sisa HCl yang belum terabsorpsi. Kemudian dialirkan dan dipompa menggunakan centrifugal pump menuju ke tile tower. Prinsipnya sama dengan absorber, di mana gas HCl akan diabsorpsi menggunakan air yang dipompakan langsung menggunakan centrifugal pump. Kemudian suhunya diturunkan. Jadi suhunya nanti di tile tower sama dengan saat di absorber menggunakan air. Setelah dijerat dengan air ini akan menghasilkan HCl sebesar 38% dan dialirkan ke storage. Dan dalam pembuatan asam klorida skala industri biasanya menggunakan konsentrasi hidrogen dengan berat molekul sebesar 2,014 kg per kilomol dengan tekanan kritis 12,8 atmosfer. Dan untuk konsentrasi klorin dengan berat molekul 70,906 kg per kilomol dengan temperatur kritis 1144 derajat Celcius. Oke, sampai di sini saja video kita. Saya sampaikan terima kasih yang telah menonton dan jangan lupa untuk like dan komen di kolom komentar dan jangan lupa untuk subscribe.